Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Kami dari mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan Akuntansi S1, kelas 03 Sake 003, akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran. Adapun materi ini akan disampaikan oleh kelompok 7, yakni saya sendiri, Susi Hadisah, dan teman-teman saya, Crescentia Ayu Putri, serta Sufiul Hikmahtiar. Hai, perkenalkan nama saya Crescentia Ayu Putri dari kelompok 7 kelas 03 Sake 003 dengan nomor NIM 201011201461. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sufiul Hikmahtiar. Saya dari kelas 03 Sake 003 dengan nomor NIM 201011201282. Baik, teman-teman, materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai siklus pengeluaran. Apa itu siklus pengeluaran? Menurut James Hall, siklus pengeluaran adalah siklus perusahaan yang mengubah kas perusahaan ke dalam bentuk bahan baku fisik serta sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnis. Adapun menurut Marshall Romney, yaitu rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang maupun jasa. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa siklus pengeluaran adalah siklus operasional perusahaan yang mengubah uang menjadi barang atau jasa yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Dalam siklus pengeluaran yang merupakan siklus kedua dari siklus kegiatan pokok perusahaan terkait 4 kejadian ekonomi atau transaksi akuntansi, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pelunasan utang. Siklus pengeluaran dalam perusahaan umumnya memiliki aktivitas utama yang kemudian dapat kita ubah menjadi subsistem. Dalam melaksanakan keempat subsistem tersebut terdiri dari yang pertama yaitu sistem pembelian, kedua sistem penerimaan dan penyampaian barang, ketiga sistem pencatatan utang atau sistem voucher, keempat sistem pembayaran barang. Dalam siklus ini, pihak eksternal yang terlibat adalah pemasok, sedangkan pihak internal yang terkait adalah siklus produksi, siklus pendapatan, siklus buku besar, dan pelaporan. Bentuk interaksi antara siklus pengeluaran dan siklus lainnya adalah siklus pengeluaran menerima pemberitahuan dari siklus pendapatan dan sistem produksi tentang kebutuhan barang dan bahan baku dan juga memberitahu kapan barang tersebut harus diterima. Siklus pengeluaran juga mengirimkan data biaya ke siklus buku besar dan pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan laporan kinerja. Interaksi tersebut digambarkan secara lengkap pada sebuah diagram konteks yang merupakan level tertinggi dari diagram arus data. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan siklus pengeluaran. Tujuan siklus pengeluaran adalah memudahkan pertukaran kas dengan pemasok barang atau jasa secara lebih luas. Tujuannya adalah menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Yang kedua ada menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi yang baik. Yang ketiga ada mengamankan barang hingga dibutuhkan. Yang keempat menentukan faktor yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. Yang kelima mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran dengan tepat. Yang keenam mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. Yang ketujuh menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. Yang kedelapan mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Yang selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada lembar prosedur pembayaran, yang kedua ada invoice, yang ketiga ada cek atau giro atau transfer e-banking. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas. Yang selanjutnya adalah laporan yang dihasilkan. Seperti halnya siklus yang lain, dalam siklus pengeluaran ini juga dihasilkan 3 macam laporan, yaitu laporan pengawasan atau control report, register, dan laporan khusus atau special report. Meskipun demikian, informasi yang disajikan dalam laporan-laporan tersebut berbeda-beda antara satu siklus dengan siklus yang lain. Yang selanjutnya ada pengolahan transaksi. Pengolahan transaksi akan diuraikan dalam 2 versi, yaitu yang pertama untuk sistem yang diselenggarakan secara manual, yang kedua untuk sistem yang diselenggarakan dengan menggunakan alat bantu komputer.
Yang pertama, transaksi dalam siklus pengeluaran yang diselenggarakan secara manual mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur pembelian kredit dan prosedur pengeluaran kas. Yang kedua yaitu sistem berbasis komputer. Pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang berbasis komputer mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian, yang kedua ada prosedur pemesanan barang, yang ketiga ada prosedur penerimaan barang, yang keempat ada prosedur pencatatan utang, dan yang terakhir adalah prosedur pengeluaran kas. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran dengan menggunakan basis komputer. Aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer terbagi menjadi beberapa prosedur. 1. Prosedur permintaan barang. 2. Prosedur pemesanan barang. 3. Prosedur penerimaan barang. 4. Prosedur pencatatan utang. 5. Prosedur pengeluaran kas. Untuk prosedur permintaan barang, yaitu keputusan kunci yang dibuat pada proses ini adalah mengidentifikasi barang apa yang akan dibeli, kapan dibutuhkan, dan berapa banyak yang akan dibeli. Keputusan ini normalnya dibuat oleh fungsi pengawas persediaan. Meskipun informasi tentang kebutuhan barang diperoleh dari Departemen Pengguna Barang, permintaan pembelian kadang-kadang juga dibuat oleh siklus produksi atau dari fungsi penjualan yang menyampaikan informasi tentang back order. Kedua yaitu prosedur pemesanan barang. Aktivitas pokok yang kedua dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan supplies dan bahan baku. Aktivitas pembelian biasanya dilakukan oleh petugas pembelian atau karyawan pembelian dalam departemen pembelian. Prosedur ketiga yaitu prosedur penerimaan barang. Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menerima dan menyimpan barang yang dipesan. Departemen penerima barang bertanggung jawab untuk menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Selain barang diterima, kemudian dilaporkan ke manajer bagian gudang, untuk kemudian meneruskannya ke manajer pabrik. Departemen penyimpanan barang yang bertanggung jawab kepada manajer bagian gudang bertanggung jawab untuk menyimpan barang. Prosedur yang keempat yaitu prosedur pencatatan hutang. Proses ini dilaksanakan oleh Departemen Hutang Dagang yang bertanggung jawab terhadap Direktur Keuangan. Tujuan diselenggarakannya subsistem ini adalah untuk mencatat kewajiban membayar kepada pemasok. Input aplikasi ini adalah faktur pembelian, catatan penerimaan barang, pesanan pembelian, dan file rincian pesanan pembelian. Prosedur yang terakhir yaitu prosedur pengeluaran kas. Aktivitas terakhir pada siklus pengeluaran adalah pembayaran faktur yang telah disetujui. Aktivitas ini disebut dengan aktivitas pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh kasir yang bertanggung jawab kepada manajer keuangan. Tujuan diselenggarakannya aplikasi ini adalah untuk menjamin bahwa pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Input bagi aplikasi ini adalah catatan dan file voucher. Kesimpulannya, siklus pengeluaran mencakup aktivitas atau transaksi bisnis yang berhubungan dengan pembelian barang dan jasa dari pemasok, serta pengeluaran kas untuk membayar pembelian. Siklus ini dapat diselenggarakan secara manual atau dengan menggunakan komputer. Jika siklus pengeluaran diselenggarakan secara manual, maka subsistem yang terlibat hanya subsistem pembelian dan subsistem pengeluaran kas. Untuk masing-masing subsistem juga dilengkapi dengan serangkaian aktivitas prosedur pengendalian, yaitu otorisasi transaksi oleh pejabat yang berwenang, pengamanan terhadap aktiva dan catatan, pemisahan fungsi atau tugas yaitu antara fungsi otorisasi, fungsi penyimpanan aktiva, dan fungsi pencatatan transaksi. Baik teman-teman, selain pembahasan materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, ada pun contoh flowchart dari prosedur siklus pengeluaran kas yang akan saya jelaskan sebagai berikut.
Yang pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2 yang dimana lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui ke bagian pemegang kas. Yang keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Yang kelima, bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Yang keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Dan yang terakhir, 8, berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas rangkap 2 yang dimana lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip.